Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Iftikhor dengan NPM 2140 60 20 69. Jadi di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya, yakni bab 10 hingga bab 13. Ya, jadi di sini saya akan mohon maaf, ada sedikit suara motor. Jadi di sini akan saya menjelaskan di bab 10 itu adalah masalah, fokus judul, penelitian dan teori dalam penelitian kualitatif. Di sini masalah dalam penelitian kualitatif, setiap penelitian baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dan dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Nah, yang kedua adalah masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian tidak perlu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Nah, yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti masalah memasuki lapangan berubah total sehingga harus ganti masalah. Nah, dengan demikian judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya diganti. Dalam institusi tertentu, judul yang diganti ini sering mengalami kesulitan administrasi. Nah, oleh karena itu, institusi yang menangani penelitian kualitatif harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah kualitatif ini. Jadi terdapat perbedaan antara masalah dan rumusan masalah. Seperti telah dikemukakan bahwa masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Nah, sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, dalam usulan penelitian, sebaiknya masalah tersebut perlu ditunjukkan dengan data. Misalnya, ada masalah tentang kualitas SDM yang masih rendah, maka perlu ditunjukkan masalah tentang kualitas SDM yang masih rendah melalui Human Development Index. Misalnya, masalah kemiskinan perlu ditunjukkan data tentang jumlah produk yang miskin, masalah korupsi perlu ditunjukkan jumlah koruptor, dan lain sebagainya. Di sini kita masuk kepada fokus penelitian. Nah, apa sih fokus penelitian itu? Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kuantitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Nah, dengan demikian, berdasarkan gejala tersebut, peneliti kuantitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik atau menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga peneliti kualitatif tidak akan mendapatkan penelitian yang hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kuantitatif, penelitian akan membatasi penelitian dalam satu atau variabel. Dengan demikian, dalam penelitian kuantitatif ada yang disebut dengan batasan masalah. Nah, batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Batasan masalah dan fokus dapat digambarkan sebagai pembatasan dalam penelitian kuantitatif yang lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan fasabilitas masalah yang akan dipecahkan. Selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, suatu masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian.
maka akan semakin menimbulkan masalah baru. Masalah dikatakan urgent atau itu mendesak apabila masalah tersebut tidak segera dipecahkan melalui penelitian. Maka akan semakin kehilangan berbagai kesempatan untuk mengatasi. Masalah dikatakan feasible apabila terdapat berbagai sumber daya untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penting, urgent, dan feasible, maka perlu dilakukan melalui analisis masalah. Untuk memahami secara luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Spertley dalam Sanapia Faisal 1988 mengemukakan ada 4 alternatif untuk menetapkan fokus, yaitu yang pertama menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Lalu yang kedua ada menetapkan fokus berdasarkan domain tentang organizing domain. Lalu ada menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pembangunan iptek. Lalu yang keempat ada menetapkan fokus berdasarkan permasalahan terkait dengan teori-teori yang telah ada. Nah, kita masuk kepada bagian bentuk rumusan masalah. Berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Rumusan masalah deskriptif itu adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Nah, rumusan masalah komparatif itu adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir itu adalah rumusan masalah asosiatif atau hubungan, adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu ada hubungan simetris, kausal, dan reseprokal atau interaktif. Nah, hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan hingga bukan merupakan hubungan sebab akibat atau interaktif. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Selanjutnya hubungan resiprokal adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam penelitian kualitatif, hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat interaktif. Baik, berikut merupakan contoh rumusan masalah dalam proposal penelitian kualitatif tentang suatu peristiwa. Jadi yang pertama itu ada, apakah peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial atau setting tertentu. Nah, ini merupakan rumusan masalah deskriptif. Lalu, apakah peristiwa itu diorganisir dalam pola-pola organisasi sosial tertentu? Ini rumusan masalah asosiatif karena memiliki hubungan yang akan menemukan pola organisasi dalam suatu kejadian. Lalu yang terakhir, saya akan memberikan contoh rumusan masalah komparatif, seperti apakah peristiwa itu sama atau berbeda dengan peristiwa yang lain. Kita masuk kepada judul penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitian harus spesifik dan mencerminkan permasalahan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Karena masalah yang dibawa oleh penelitian masih bersifat sementara dan bersifat holistik, maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga masih bersifat sementara.
teori dalam penelitian kualitatif. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Kita masuk kepada bab 11, populasi dan sampel. Saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Di sini terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengertian antara pengertian populasi dan sampel. Dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif, dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik. Kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu adalah tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Tetapi sebenarnya objek penelitian kualitatif juga bukan semata-mata pada situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen tersebut, tetapi juga bisa berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu, dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka model penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat digambarkan sebagai penelitian yang berangkat dari populasi tertentu, tetapi karena keterbatasan tenaga, dana, waktu, dan pikiran, maka peneliti menggunakan sampel sebagai objek yang dipelajari atau sebagai sumber data. Pengambilan sampel secara random berdasarkan data dari sampel tersebut selanjutnya digeneralisasikan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Kita lanjut kepada teknik pengambilan sampel. Nah, teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Secara skematis, teknik sampling ditunjukkan dari gambar. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah probability sampling. Ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling. Terus yang kedua ada non-probability sampling. Adalah teknik pengambilan
yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling, sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, dan snowball. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Kita lanjut kepada bab 12, yakni instrumen dan teknik pengumpulan data. Kita masuk kepada subbab pertama, yaitu instrumen penelitian. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Nah, oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi. Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Namun, selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri baik pada grand tour question, tahap focus and selection, melakukan pengumpulan data, analisis, dan membuat kesimpulan. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan menggunakan eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, pengamatan interview, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya.
Macam-macam observasi. Nasution 1988 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sanavia Faisal 1990 mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar, dan observasi yang tak berstruktur. Selanjutnya, Spradley dalam Susan Steinbeck 1988 membagi observasi berpartisipasi menjadi 4, yaitu passive participation, moderate participation, active participation, dan complete participation untuk memudahkan pemahaman tentang bermacam-macam observasi. Yang pertama ada observasi partisipatif. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian sambil melakukan pengamatan. Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Yang kedua itu adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas yang diteliti. Tetapi dalam suatu peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi. Lalu yang ketiga ada observasi tak berstruktur. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung kalau masalah penelitian sudah jelas. Observasi ini adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak akan menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Terus manfaat observasi. Nah, manfaat observasi menurut Patton dalam Nasution 1988 dinyatakan bahwa manfaat observasi adalah dengan observasi di lapangan, peneliti akan mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Dengan observasi, maka akan diperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Dengan observasi juga peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang, khususnya orang yang berada di dalam lingkungan itu, karena telah dianggap biasa dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara. Terus ada objek observasi. Nah, objek observasi ini meliputi 3 komponen, yaitu tempat, pelaku, aktivitas. 3 elemen utama tersebut dapat diperluas sehingga apa yang kita amati adalah ruang dalam aspek fisik, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi sosial, seperangkat kegiatan yang dilakukan orang, benda-benda yang terdapat di tempat itu, perbuatan atau tindak-tindakan tertentu, dan berbagai macam lainnya. Lalu ada tahap-tahapan dalam observasi.
Menurut Spradley 1980, tahapan observasi ditunjukkan seperti tahap deskripsi, lalu ada tahap redukasi, tahap seleksi. Kita membahas tentang observasi deskriptif. Dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu. Objek penelitian pada tahap ini belum membawa masalah yang akan diliti, maka peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyuruh melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Lalu ada observasi terfokus. Observasi terfokus ini suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan dalam aspek tertentu. Lalu ada observasi terseleksi. Pada tahap observasi ini, peneliti menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Dengan demikian melakukan analisis komponensial terhadap fokus. Maka pada tahap ini, peneliti telah menemukan karakteristik kontras-kontras, perbedaan dan kesamaan antara kategori, serta menemukan hubungan antara suatu kategori dengan kategori yang lain. Kita masuk kepada bab 13, yakni teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab perumusan masalah atau menguji hipotesis. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dapat dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data yang tinggi sekali. Proses analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun penelitiannya selanjutnya sampai jika mungkin teori yang akan difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data, in fact, data analisis. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data. Analisis sebelum di lapangan. Analisis sebelum di lapangan merupakan analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi, pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Lalu, analisis data di lapangan, model Miles and Haberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancari. Bila jawaban yang diwawancari setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Reduksi data. Reduksi data diperoleh dari lapangan, jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama penelitian ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah
untuk dipahami. Construction drawing atau verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Haberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal. Tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Lalu yang ketiga adalah analisis data selama di lapangan, model Spradley. Spradley 1980 membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif menurut Spradley ditunjukkan pada gambar 13.5 berdasarkan proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci atau key informan yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu penelitian melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Analisis domain. Setelah peneliti memasuki objek penelitian yang berupa situasi sosial yang terdiri dari place, actor, dan activity, selanjutnya melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain. Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umumnya menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Dalam situasi sosial terdapat ratusan atau ribuan kategori. A category is an array of different objects that are treated as if they were equivalent. Spradley 1984. Suatu domain adalah merupakan kategori budaya kultur kategori terdiri 3 elemen. Yang pertama adalah cover term, include term, dan semantic relationship. Cover term adalah nama suatu domain budaya. Include term nama-nama yang lebih rinci dalam suatu kategori. Elemen ketiga dari seluruh domain budaya adalah hubungan semantik antara kategori. Lalu ada analisis taksonomi. Setelah penelitian melakukan analisis domain sehingga ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian yang perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan analisis yang disebut dengan analisis taksonomi. Terus ada analisis komponensial. Nah, analisis komponensial dalam analisis taksonomi yang diurai adalah domain yang telah ditetapkan menjadi fokus. Melalui analisis taksonomi, setiap domain dicari elemen yang serupa atau serumpun. Ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dokumentasi yang terfokus. Pada analisis komponensial,
Yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki kebedaan antara yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dokumentasi yang terseleksi dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut. Sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan. Sekian video penjelasan dari bab 10 hingga bab 13 oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.